Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan rinci. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, siswa juga mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Kamu telah mengetahui keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Pada subtema sebelumnya, kalian telah belajar untuk menentukan kata-kata sulit yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kata sulit dalam suatu bacaan adalah kata yang belum kalian ketahui artinya dan membuat kalian sulit untuk memahami maksud dari sebuah kalimat maupun paragraf. Untuk mengetahui arti dari kata sulit, kalian dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Saat mencari arti dari suatu kata sulit, kalian harus mencari menggunakan kata dasarnya. Selain menentukan kata sulit, kalian pasti sudah mahir untuk menentukan pokok pikiran dalam suatu bacaan. Pokok pikiran adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, yang bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Pokok pikiran suatu paragraf menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Sebelum menentukan pokok pikiran, kalian harus mengetahui arti dari setiap kata sulit. Untuk dapat menemukan kata sulit dalam pokok pikiran sebuah baca, kalian harus membaca dengan seksama paragraf tersebut. Ayo berlatih untuk menentukan kata sulit dan pokok pikiran dalam paragraf. Pada buku temamu, ayo membaca di halaman 91 dan 92. Ayo bercerita. Keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang berbagai macam gaya, salah satunya adalah gaya magnet. Masih ingatkah kalian apa itu gaya magnet? Agar lebih mendalami tentang gaya magnet, simaklah uraian materi berikut ini. Benda yang dapat ditarik magnet. Magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan, yaitu kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Tidak semua dapat ditarik oleh magnet. Untuk membuktikannya, kalian dapat melakukan percobaan seperti contoh di buku temamu di halaman 94. Magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua ujung berlawanan atau bisa disebut dengan kutub. Kedua kutub tersebut adalah kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutub magnet tersebut. Jika dua magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut dengan gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan.
Gaya gravitasi. Pernahkah kalian melihat seorang pemain bola yang menendang bolanya ke atas? Apakah yang terjadi pada bola tersebut? Jika seorang pemain bola menendang bola ke atas, maka bola tersebut akan melambung dan pada akhirnya jatuh ke tanah kembali. Benda apapun yang dilemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang akan dilemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, kalian bisa terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Agar lebih memahami tentang gaya gravitasi, lakukanlah percobaan seperti contoh di buku temamu di halaman 98. Tugas: ayo mencoba di halaman 94, 95, dan 96. Ayo berdiskusi di halaman 98 dan ayo renungkan di halaman 100. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.